Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auren Salsabila Tabrani dengan NPM 204230058, kelas 4G, mata kuliah Telaah Kurikulum, dengan dosen pengampu Pak Tia Gusti Satria, Magister Pendidikan. Nah, di sini ada 9 materi tentang Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum satu persatu. Pengertian Kurikulum 2013. 1. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan seperangkat rencana dengan aktivitas pembelajaran sedemikian rupa sehingga menghasilkan peserta didik yang siap menghadapi kehidupan abad ke-21 yang penuh tantangan. Kurikulum 2013 dimaksud untuk menyiapkan dan mengantarkan peserta didik untuk mencapai kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan di abad 21. 2. Elemen-elemen Kurikulum 2013. Standar kompetensi lulusan atau SKL digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian. Nah, yang pertama, standar kompetensi lulusan atau disebut SKL, maka ditetapkan standar isi yang merupakan kriteria mengenai ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, ada 4 jenis kompetensi inti dalam kurikulum 2013, yaitu KI 1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang anutnya. KI kedua memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya. KI 3 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. 3. Kompetensi dasar atau disebut KD. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Kompetensi dasar mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 3. Prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum 2013. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Standar penilaian dalam kurikulum 2013 meliputi karakteristik penilaian, jenis penilaian, teknik penilaian, aspek penilaian, prinsip penilaian, mekanisme penilaian, prosedur penilaian, instrumen penilaian. Karakteristik penilaian belajar tuntas, autentik, berkesinambungan, berdasarkan acuan kriteria, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Jenis penilaian. 1. Penilaian autentik. 3. Penilaian berbasis portofolio. 4. Ulangan. 5. Ulangan harian. 6. Ulangan tengah semester. Teknik penilaian. 1. Tes tertulis. 2. Tes lisan. 3. Penugasan. Aspek penilaian. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Prinsip penilaian.
objektif, adil, akuntabel. Hal penting yang harus diperhatikan, KKM predikat remedial pengayaan kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi. Penilaian dalam kurikulum 2013 menggunakan penilaian akademik yang lebih terstruktur. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Kelebihannya kurikulum 2013 yaitu kurikulum 2013 dilakukan melalui pembelajaran tematik terpadu, membuat peserta didik mempelajari serta memperoleh sains secara komprehensif. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik, memungkinkan peserta didik belajar secara kontekstual dan mampu berpikir secara ilmiah. Sedangkan kekurangan kurikulum 2013 yaitu pemerintah belum sepenuhnya memberikan pemerataan penunjang kurikulum 2013 ke lembaga pendidikan atau sekolah baik berupa buku guru dan buku siswa sampai pada fasilitas berupa LCD serta proyektor. B. Kurikulum Merdeka. 1. Pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan salah satu konsep kurikulum yang menuntut kemandirian bagi peserta didik. Kemandirian dalam artian bahwa setiap peserta didik diberikan kebebasan dalam mengakses ilmu yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non-formal. 2. Karakteristik kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberikan ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum Merdeka diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. 3. Prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Pada dasar, struktur kurikulum merupakan bagian paling penting dalam kurikulum itu sendiri, karena agar dapat menganalisis kebutuhan dan menjalankan kurikulum sesuai dengan kenyataan lapangan. Kurikulum merdeka mengutamakan pengembangan karakter melalui konten pada pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Karakter yang dibentuk yaitu poin-poin penting dalam Pancasila: berakhlak mulia, bertakwa, mandiri, berpikir kritis, dan dapat gotong royong serta kreatif. Nah, di sini ada prinsip-prinsip kurikulum merdeka yaitu terbagi menjadi 4 prinsip belajar. Di antaranya adalah 1. Mengubah USBN menjadi asesmen kompetensi. 2. Mengganti ujian nasional atau UN menjadi asesmen kompetensi. 3. Meminimaliskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 4. Peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB zonasi. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka. Kelebihan kurikulum merdeka yaitu 1. Pembelajaran yang fleksibel. 2. Memberikan kesempatan kepada peserta didik oleh siswa maupun mahasiswa untuk lebih mendalami potensi dan bakat yang dimiliki. 3. Menjadi wadah bagi mahasiswa untuk belajar di masyarakat. 4. Mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja. 5. Menciptakan lapangan kerja. Sedangkan kekurangan kurikulum merdeka: 1. Persiapan yang belum matang. 2. Pendidikan dan pengajaran belum berjalan dengan baik. 3. Persiapan sumber daya manusia yang belum maksimal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.